Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Xiao Yan, dokter peri kecil terkejut ketika dia melihat pria muda berdiri di samping aliran gunung. Senyum indah perlahan muncul di wajahnya yang pucat dan cantik. Itu adalah senyum bahagia dan indah dari seseorang yang menemukan harapan besar sementara yang putus asa. Mata Bing Yuan menatap Xiao Yan dengan cara yang gelap dan padat. Suaranya yang dingin terdengar seolah-olah itu telah bangkit dari neraka. "Glash, kamu berani ikut campur dalam urusan lembah sungai es aku?" Setelah memindai area itu dengan matanya sebelumnya, Bing Yuan telah menemukan bahwa lusinan murid Ice River Valley di sekitar aliran gunung telah berkurang setengahnya. Bau berdarah yang padat tersebar di tempat itu. Jelas, para murid yang hilang ini sudah tewas di tangan orang ini. Hasil ini menyebabkan kemarahan yang tak tertandingi dan niat membunuh untuk melonjak di dalam hatinya. Matanya seperti itu dari serigala ganas yang ganas saat mereka menatap Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum saat merasakan ekspresi buas di mata Bing Yuan. Dia dengan santai berkata, "Orang-orang dari lembah sungai es semuanya benar-benar apel yang buruk. Bintang 1 Douzong berani bertindak kurang ajar di depanku. Anak-anak muda hari-hari ini benar-benar menjadi semakin sombong." Bing Yuan tertawa terbahak-bahak karena kemarahan ekstrim ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang padat. "Aku yang dulu tidak peduli dengan latar belakangmu. Namun, aku harus memberitahu kamu bahwa aliran Dewa Jatuh ini akan menjadi tanah pemakaman kamu. Bing Fu, aku akan meninggalkannya padamu. Jangan ditahan. Tangkap dia dulu dan hancurkan anggota tubuhnya." Mata Bing Yuan beralih ke sisi lain lembah gunung. Ada seorang lelaki tua berpakaian putih yang berada di tempat itu. Ekspresinya juga menatap Xiao Yan dengan cara yang gelap dan serius. Xiao Yan telah bertindak terlalu cepat sebelumnya dan telah melebihi harapan semua orang. Dalam waktu setengah menit, hampir 20 murid sungai es lembah jatuh ke tangannya. Semua ini telah berkembang di depannya seolah-olah dia telah ditampar di wajah, menyebabkan dia merasakan rasa sakit panas yang berapi-api. "Tenang, aku akan membiarkan dia mengerti apa artinya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Pada saat yang sama, aku akan membiarkan dia tahu bahwa bergegas maju ke sesuatu yang tidak terkait dengannya tidak akan mengarah pada hal yang baik." Pria tua berpakaian putih, yang disebut Bing Fu mengangguk. Wajah lamanya mengungkapkan senyum dingin, buas. Dokter peri kecil dengan cepat pulih ketika Bing Yuan sedang berbicara dengan Bing Fu. Matanya yang cantik menyapu sekelilingnya dan kegembiraan yang baru saja muncul segera tersebar. Meskipun Xiao Yan telah bergegas, itu juga akan sulit baginya untuk menyelamatkannya dalam situasi seperti ini. Sebaliknya, ia akhirnya akan terlibat. Setelah semua, lembah sungai es memiliki total 3 Douzongs di tempat ini. Dengan kekuatan Xiao Yan, mencoba untuk berhasil melarikan diri dengannya. "Xiao Yan, pergi. Aku memiliki cara sendiri untuk melarikan diri. Aku akan memikirkan cara untuk menemukan kamu setelah aku melarikan diri." Dokter peri kecil tiba-tiba berteriak kepada Xiao Yan setelah matanya yang cantik dengan cepat melintas. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Dia tersenyum saat pandangannya meluncur ke dokter peri kecil dan berkata, "Apakah kamu pikir aku akan mempercayai kamu? Kamu dapat yakin. Karena aku berani datang ke tempat ini, aku tentu punya kepercayaan diri untuk menyelamatkan kamu." Dokter peri kecil merasa jantung tegangnya rileks sedikit untuk beberapa alasan yang tidak diketahui setelah melihat senyum di wajah Xiao Yan.
Dia mengerti Xiao Yan dengan baik. Dia jarang melakukan sesuatu yang dia tidak percaya diri. Itu mungkin seperti yang dia katakan. Hatinya harus memiliki rencana sendiri. Aku yang lama benar-benar ingin tahu dari mana kepercayaan diri kamu berasal. Bing Fu melangkah melalui udara kosong dan perlahan menuju Xiao Yan. Aura yang melesat keluar dari tubuhnya dengan setiap langkahnya berubah menjadi lebih dingin. Senyum mengejek juga muncul di wajahnya. Bing Yuan, serang. Kamu harus menyelesaikan masalah penting terlebih dahulu. Kami akan menghindari hukuman jika situasi yang tidak terduga terjadi. Bing Yuan perlahan mengangguk. Matanya yang dingin ditarik dari Xiao Yan. Setelah itu, dia berpaling ke dokter peri kecil dan dengan dingin tertawa, "Percayalah bahwa setelah menangkapmu, aku yang lama akan membiarkanmu melihat seperti apa akhir dari arogansi seperti itu akan bertemu." Bing Yuan tidak mau menunda lebih lama setelah mengucapkan kata-kata ini. Kedua tangannya meringkuk dan aura dingin yang mengejutkan dengan cepat diseduh di tangannya. Dalam sekejap mata, itu diaglomerasi menjadi roda es berputar cepat. Tepi roda es setajam pisau, dan segera mengeluarkan suara yang menjulang. Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Pergi. Roda es yang tajam diputar dengan kecepatan tinggi di tangan Bing Yuan. Kepadatan perlahan-lahan terangkat di sudut mulutnya. Dia menjentikkan jarinya dan seseorang bisa mendengar suara swoosh. Roda es yang berputar cepat menembus udara saat itu muncul di depan dokter peri kecil dalam sekejap. Setelah itu, ia melakukan niat membunuh yang keras saat itu bergegas menuju lehernya yang panjang. Angin dingin, yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi dokter peri kecil berubah. Tubuhnya bergerak dan dengan cepat bergegas kembali. Kecepatan roda es tiba-tiba cepat seperti itu dengan cepat diperbesar di depan matanya. Dentang, roda es memotong langit. Saat itu akan menyusul ke dokter peri kecil, cahaya perak aneh muncul di depannya. Cahaya perak berkedip dan lengan dan tinju berwarna perak berayun keluar. Itu mengirim roda es terbang. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Bing Yuan berubah. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut saat dia melihat sosok perak di depan dokter peri kecil, terutama ketika dia melihat mata kosongnya. Dia menyipitkan matanya dan berseru, "Boneka setan bumi." Sosok manusia berwarna perak yang tiba-tiba muncul secara alami telah menarik perhatian orang lain. Ekspresi Bing Fu juga tenggelam. Meskipun dia tidak dapat mendeteksi aura boneka itu, dia masih bisa merasakan bahaya yang berasal dari itu. "Kamu sudah sangat tua. Tampaknya semua tahun ini telah tumbuh tidak malu di kulit kamu yang tebal. Kamu benar-benar menggunakan pukulan ganas seperti itu terhadap wanita lemah yang terluka." Xiao Yan tertawa dari tepi arus gunung. Namun, tawanya mengandung niat membunuh yang dingin. Jarinya perlahan menunjuk Bing Yuan. "Bunuh dia." Boneka setan bumi, yang berada di depan dokter peri kecil, segera bergegas keluar seperti bola meriam ketika suara Xiao Yan terdengar. Itu muncul di depan Bing Yuan dalam sekejap. Tinjunya dengan kejam menghantam dadanya tanpa gerakan aneh. Serangan cepat dan sengit ini oleh boneka setan bumi menyebabkan ekspresi Bing Yuan berubah. Dia melempar telapak tangan sebagai tindakan refleks, mengaduk udara dingin yang naik dari segala arah saat dia melakukannya. Blaar, tinju dan telapak tangan melakukan kontak, tetapi boneka setan bumi tidak bergerak sedikit pun. Di sisi lain, tenggorokan Bing Yuan sensor saat dia mengambil beberapa langkah cepat kembali melalui udara kosong. Kejutan akhirnya melonjak ke matanya. Dengan kekuatannya, dia tidak dapat memperoleh tangan atas dalam bentrokan dengan boneka misterius ini. "Bing Fu, bunuh bocah itu." Dia mengendalikan boneka itu.
Bing Yuan menstabilkan tubuhnya sebelum dia mengeluarkan suara gemuruh. Wajahnya hijau sekali ketika dia melakukannya. Ekspresi Bing Fu sedikit berubah ketika dia mendengar suara gemuruh Bing Yuan. Tampaknya boneka setan bumi ini memang sangat merepotkan. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Zing. Ketika Bing Fu mengalihkan mata dinginnya ke Xiao Yan, sosok bergegas-bergegas dari aliran gunung. Setelah itu, dia muncul di depan Xiao Yan dan berkata dengan suara serius, "Serahkan dia padaku, kamu harus berurusan dengan yang lain." Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ini. Dia mengulurkan tangannya dan menarik dokter peri kecil di belakangnya. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, "Masih ada luka di tubuh kamu. Yang terbaik adalah kamu beristirahat dulu. Orang-orang ini saja tidak akan bisa berbuat banyak." Sungguh arogan. Bing He, kamu akan memimpin yang lain untuk menangkap Wuful Poison Lady. Serahkan orang ini kepada aku. Bing Fu dengan marah tertawa terbahak-bahak. Dia mengepalkan tangannya, dan udara dingin melonjak darinya. Tombak panjang yang terbentuk dari es muncul di tangannya. Tubuh tombak bergetar dan membentuk banyak bayangan setelahnya. Setelah membiarkan tawa marah, tubuh Bing Fu bergerak, berubah menjadi sosok putih yang menembak ke arah Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tombak panjang memotong udara, membawa suara yang menusuk telinga. Orang tua kulit putih terakhir dari lembah sungai es mengangguk setelah mendengar Bing He menangis. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan memimpin puluhan angka ke arah dokter peri kecil di belakang Xiao Yan dengan suara swoosh. Tempat ini menjadi sangat dingin dalam sekejap. Wajah dokter peri kecil tanpa sadar menjadi tegang ketika dia melihat Bing Fu menyerang. Dedoki di tubuhnya dengan cepat melonjak. Memang tidak ada boneka lain. Namun, ada tubuh spiritual khusus. Xiao Yan tersenyum sambil menatap wajah dingin Bing Fu. Jarinya lembut mengusap cincin berwarna putih di jarinya. Tubuh spiritual ilusi perlahan muncul dan berubah menjadi bentuk pria tua. Bing Fu, yang sedang menyerang ke depan, tiba-tiba berhenti ketika tubuh spiritual itu muncul. Matanya menatap tubuh spiritual dengan shock. Setelah Bing Fu berhenti, kelompok Bing He yang mengikuti di belakang juga berhenti. Mereka saling memandang ketika mereka melakukannya. Bahkan dengan penglihatan mereka, mereka tidak dapat melihat melalui Tian Huo Sun Ze. Kamu bocah kecil. Kamu meminta tulang-tulang tua aku ini untuk keluar dan menjadi petarung lagi. Tian Huo Sun Ze memutar tubuhnya setelah muncul. Setelah itu, dia berbalik ke Xiao Yan dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Kejutan melintas melalui mata dokter peri kecil di belakang Xiao Yan ketika dia melihat dia memanggil tubuh spiritual yang kuat seperti itu. Hatinya benar-benar santai. Setelah relaksasi ini, luka di dalam tubuhnya yang telah ditekan olehnya juga dilepaskan. Rasa pusing muncul di dalam kepalanya saat mulut penuh darah segar tanpa henti meludahkan keluar. Dokter peri kecil yang tiba-tiba memuntahkan darah, mengejutkan Xiao Yan. Dia buru-buru memegangnya dan melihat wajahnya yang pucat. Dia tampak seolah-olah dia akan runtuh dari embusan angin. Niat membunuh di mata hitam gelapnya melonjak. Xiao Yan menghisap nafas dalam-dalam. Dia menoleh ke arah Tian Huo Sun Ze. Suara itu mengandung kepadatan, "Aku akan merepotkanmu, Tuan Tua Yao. Tolong hentikan orang-orang ini secepat mungkin." Dokter peri kecil terluka parah dan tidak bisa bertahan lama. 10 menit, Tian Huo Sun Ze melirik dokter peri kecil, yang didukung oleh Xiao Yan. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa dia telah menderita luka serius. Ekspresinya juga menjadi jauh lebih serius.
Setelah mengangguk sedikit, dia berbalik dan melihat kelompok Bingfu. Semua dari mereka mengenakan ekspresi terkejut. Kakinya perlahan melangkah maju, dan badai spiritual yang megah segera menyapu dia di tengah. Ekspresi Bingfu yang terkejut berubah drastis ketika badai spiritual meletus. Suaranya menjadi sedikit tajam dalam kengeriannya. 8 bintang Dosong. Badai spiritual yang tak terlihat berputar di sekitar Tian Huo Sun Ze. Tubuhnya melayang di udara sementara gelombang demi gelombang riak aneh terus terbentuk di sekitar tubuhnya. Matanya yang acuh tak acuh beralih ke Bingfu yang terkejut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, tubuhnya bergerak dan menghilang secara misterius. Hati Bingfu segera berubah dingin, Tian Huo Sun Ze segera menghilang. Tubuhnya buru-buru menarik diri saat dia dengan keras berteriak, "Teman ini, aku yang lama adalah Bingfu dari lembah Sungai Es. Masalahnya hari ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Tolong jangan ikut campur dalam masalah hari ini karena lembah Sungai Es. Lembah Sungai Es akan memberi kamu hadiah besar sebagai ucapan terima kasih setelah masalah ini selesai." Terjadi kepanikan yang sulit disembunyikan dalam teriakan Bingfu. Bintang 8 elit Dozong, yang baru saja muncul, benar-benar mengubah situasi. Dia tidak bisa mengerti mengapa seorang anak kecil akan memiliki jajaran yang menakutkan dengannya. Lembah Sungai Es. Apakah ini sangat hebat? Ini saja tidak bisa menghalangi aku yang lama. Ruang di depan Bingfu berfluktuasi setelah suaranya terdengar. Sosok Tian Huo Sun Ze aneh muncul. Dia tersenyum samar pada Bingfu sebelum dia mengayunkan telapak tangannya dengan cara yang lembut. Telapak tangan ini mungkin tampak lemah, tetapi Bingfu merasakan kedinginan yang tulus. Dedoki dalam tubuhnya benar-benar meletus pada saat ini. Lapisan demi lapisan baju besi dingin-dingin terbentuk di permukaan tubuhnya dari udara dingin yang tersisa di sekitarnya. Baju sirah itu berwarna putih salju. Mungkin tampak jernih dan lemah, tetapi kekuatan pertahanannya sangat mengesankan. Tentu saja, kekuatan semacam ini tidak layak disebutkan di mata Tian Huo Sun Ze. Meskipun saat ini ia hanya memiliki kekuatan bintang 8 Dosong, pengetahuannya adalah bahwa dari Dosun dirinya saat itu 6 bintang Dosong tidak layak mendapat perhatiannya. Blaar, telapak tangan dengan lembut mendarat di baju besi es di tubuh Bingfu tanpa peduli dunia. Kekuatan spiritual yang agung melonjak dengan cara yang seperti banjir. Retak, rak. Pertahanan pelindung es yang keras itu tidak bertahan di hadapan kekuatan besar dan kuat ini. Telapak tangan jatuh dan garis retak menyebar. Setelah itu, baju sirah es memancarkan suara retak saat pecah. Brok, baju sirah es itu hancur dan ekspresi Bingfu langsung berubah pucat. Segar darah segar membawa udara dingin seperti yang diludahkan. Tubuhnya terbang mundur setelah itu. Ekspresi Bingfu berubah menjadi liar saat dia terbang mundur. Matanya merah saat mereka memelototi Tian Huo Sun Ze. Segera, dia meraung, "Bing He, pimpin yang lain dan bunuh bocah itu." Tidak jauh di belakang Bingfu, Bing He berangsur pulih dari keterkejutan yang dibawa oleh Tian Huo Sun Ze. Dia mendengar teriakan Bingfu dan hanya bisa mengertakkan giginya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara kepada lusinan murid lembah Sungai Es di belakangnya. "Ikuti aku, kita harus menangkap wanita racun yang menyedihkan dengan segala cara dan membunuh bocah itu." Puluhan murid lembah Sungai Es melirik Tian Huo Sun Ze di langit dengan mata yang ketakutan setelah mendengar ini. Setelah itu, mereka berbelok menuju medan perang lain di arus gunung. Bing Yuan sudah menunjukkan tanda-tanda dikalahkan di bawah serangan boneka setan bumi. Dia tidak bisa menghindarkan upaya untuk memperhatikan perubahan situasi tempat ini.
Mengapa kalian semua tidak menyerang? Bing Fu menjerit keras ketika para murid lembah sungai es ragu-ragu. Setelah mendengar seruannya, para murid dari lembah sungai es menggigil. Setelah itu, mereka dengan cepat menyuarakan pengakuan mereka dengan sikap hormat. Bing Fu menganggukkan kepalanya dengan ekspresi suram ketika dia melihat ini. Kakinya menekan udara kosong dan tubuhnya melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Banyak murid lembah sungai es buru-buru mengaktifkan semua doki di dalam tubuh mereka, berubah menjadi banyak warna-warni bersinar yang mengelilingi Xiao Yan. Bing Fu, yang berada di udara, melihat kelompok Bing He mengambil tindakan. Setelah itu, matanya beralih ke Tian Huo Sun Ze. Ekspresi gelap kejam melintas di atasnya. Aura dingin sekali lagi melonjak di dalam tubuhnya. Dia mengambil inisiatif untuk bergegas dan terjerat dengan Tian Huo Sun Ze. Dalam situasi saat ini, sepertinya hanya dengan menangkap Xiao Yan mereka bisa mendapatkan boneka dan tubuh spiritual misterius untuk menyerah. Kalau tidak, mereka hanya akan mati. Xiao Yan melihat orang-orang dari lembah sungai es bergegas dari tepi aliran gunung. Senyum dingin muncul di wajahnya. Dia berbalik kepalanya ke dokter peri kecil dan dengan lembut memerintahkan, tinggalkan mereka untuk aku. Jangan campur tangan. Dokter peri kecil itu mengangguk sedikit. Pemimpin grup ini, Bing He, adalah bintang 2 Do Song. Selain dia, ada beberapa Do Huang. Namun, Xiao Yan harus mampu menghadapi mereka semua dengan kekuatannya. Kaki Xiao Yan perlahan melangkah maju. Tangannya dengan cepat membentuk banyak segel aneh saat dia melakukannya. Segera, sosok ilusi bergegas dari antara alisnya. Ini berfluktuasi dan membentuk penampilan Xiao Yan. Ini adalah tubuh ilusi 3000 petir yang Xiao Yan telah berlatih. Setelah tempering di kolam darah gunung surga, kekuatannya saat ini harus berada di puncak kelas Do Huang. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa berurusan dengan Bing He menggunakan ini, itu bukan tugas yang sulit untuk memblokir murid lembah sungai es lainnya. Pergi. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan avatar spiritual di sampingnya mengangguk. Tubuhnya bergerak dan cahaya perak muncul di bawah kakinya. Dia menghilang dalam sekejap. Kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada di belakang Bing He. Setelah itu, dia memblokir banyak murid lembah sungai es. Avatar spiritual yang tiba-tiba muncul menyebabkan Bing He terkejut. Segera, matanya berubah sedikit dingin. Tatapannya menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan senyum dingin. Blash, kamu memiliki cukup banyak taktik. Namun, dengan kekuatan bintang 1 Do Song ini, kamu masih belum cocok untuk aku yang lama. Api dingin Doki perlahan melonjak keluar dari tubuh Bing He setelah suaranya terdengar. Udara dingin berlama-lama di atas 10 jarinya. Setelah itu, mereka berubah menjadi 10 tusukan es tajam. Jika kabar tentang apa yang terjadi hari ini mencapai lembah sungai es, kamu tidak akan bisa lagi tinggal di wilayah pil ini. Bing dia tertawa lantang. Kakinya melangkah melalui udara kosong, dan tubuhnya berubah menjadi kilat saat dia menembak ke arah Xiao Yan sambil membawa udara yang sangat dingin. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya sedikit saat dia melihat Bing He yang bergegas mendekat. Orang ini hanyalah bintang 2 Do Song. Xiao Yan secara pribadi telah membunuh orang seperti itu sebelum dia maju ke kelas Do Song, bahkan ada sedikit kebutuhan untuk mendiskusikan ini. Ledakan, blaar, sosok Bing He melintas. Dia muncul di depan Xiao Yan, dan dia mengungkapkan ekspresi setan yang gelap di matanya. Tinjunya yang ditutupi dengan tendangan es menghantam dada Xiao Yan dengan cara yang kejam. Tinju yang berisi udara dingin tiba-tiba tiba di dalam mata hitam gelap Xiao Yan. Namun, dia hanya mengungkapkan senyum dingin.
Tangannya menyebar dan nyala hijau giok perlahan melonjak dengan suara engah. Zing! Tinju yang diisi dengan es menusuk akurat melanda telapak Xiao Yan. Namun, tusukan es di atasnya langsung meleleh saat dia melakukannya. Bahkan aura dingin yang mengejutkan yang tinju yang ada tampaknya telah bertemu musuh bebuyutannya saat ini karena cepat tersebar. Tanpa dukungan udara dingin, pukulan dari Bing He ini segera memiliki kekuatan yang sangat berkurang. Bahkan gagal memaksa Xiao Yan mundur satu langkah. Bintang 2 Dozong dari lembah sungai es sebenarnya sangat lemah. Tangan Xiao Yan seperti pegangan cengkeraman saat dia dengan kuat meraih kepalan tangan Bing He. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan suaranya berisikan ejekan samar. Karena api langit, dia benar-benar kebal terhadap kekuatan dingin dari lembah sungai es. Ketidakpercayaan melonjak ke mata Bing He ketika dia melihat serangannya begitu mudah diblokir oleh Xiao Yan. Matanya tiba-tiba menyusut ketika ia melihat api hijau giok yang bertahan di atas telapak Xiao Yan. Dengan segera, dia berteriak, "Api surgawi!" Betul, Xiao Yan tersenyum. Keceriaan dalam senyumnya sangat padat. Telapak tangannya meringkuk dan menegang menjadi tinju. Setelah itu, dia mengayunkan lengannya ke depan. Ledakan oktan. Pukulannya dengan keras menabrak tubuh Bing He dan kekuatan tersembunyi yang mengejutkan memasuki dirinya dengan cara seperti kilat sambil memiliki panas yang liar dan hebat. Doki dingin-dingin dalam tubuh Bing He benar-benar tanpa perlawanan di bawah kekuatan tersembunyi dari api surgawi ini. Suara cici dipancarkan saat Doki melarikan diri. Grok! Aliran kacau Doki di dalam tubuhnya menyebabkan Bing He mengeluarkan seteguk darah segar. Segera, dia mengatupkan giginya dan melakukan yang terbaik untuk manuver semua Doki di dalam tubuhnya. Setelah itu, Doki dengan cepat diaglomerasi di tangannya. Peningkatan jumlah es dingin yang dikumpulkan Doki. Orang bisa melihat lapisan es tebal yang terbentuk di tangan Bing He. Es ini adalah kristal jelas, muncul seperti es. Selain itu, ada garis seperti ular di atas es yang bergoyang seperti itu hidup. Lengan ular es. Wajah Bing He memerah karena raungan rendah dari tenggorokannya. Udara dingin di sekitar Bing dia langsung melonjak setelah raungannya terdengar. Kekuatan di dalam lengannya juga meningkat beberapa kali saat ini terjadi. Bajingan kecil, terima pukulan dari aku jika kamu punya nyali. Mata Bing dia dipenuhi dengan niat membunuh gila ketika wajahnya memerah. Teriakan marah dipancarkan sebelum dia melemparkan pukulannya ke depan. Orang bisa melihat udara sekitarnya dengan cepat menggumpal ke banyak es batu setelah dia melemparkan tinjunya ke depan. Udara dingin ini menyebabkan uap air di udara berubah menjadi es batu. Udara dingin yang mengejutkan bergegas. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi. Setelah itu berkumpul ke tangan kanannya dengan cara yang seperti kilat. Dalam beberapa napas, itu telah diaglomerasi menjadi serigala api hijau giok setengah kaki. Xiao Yan tidak ragu lagi setelah api serigala terbentuk. Dia melemparkan tinjunya ke depan. Serigala api meraung keluar seperti gulungan ombak air di kepalan Xiao Yan. Suhu yang menakutkan menguapkan udara dingin yang datang. Setelah itu bertabrakan kuat dengan lengan Bing dia di detik berikutnya. Gelombang udara tersebar di sekitar dengan cara seperti cincin setelah keduanya bertabrakan. Batuan besar di sekitarnya memancarkan suara retak dan membentuk banyak retakan dengan suara retak, krak. Tabrakan ini berlanjut sesaat sebelum itu Bing He menemukan bahwa es di tangannya dengan cepat meleleh dengan ekspresi terkejut. Suatu kedinginan melintas mata Xiao Yan ketika dia merasakan jalan buntu antara kedua belah pihak. Kekuatan di lengannya melonjak. Grok! Kekuatan lain sekali lagi melonjak keluar. Akhirnya,
Itu memecahkan es di tangan Bing He. Serpihan es tersebar ke segala arah. Kepadatan melonjak ke wajah Bing dia dalam menghadapi pukulan berat ini. Langkahnya dengan cepat bergeser kembali. Akhirnya, mereka dengan keras menabrak batu besar. Segar darah segar keluar. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar kesulitan membayangkan bahwa bintang satu Do Song bisa mengeluarkan kekuatan bertarung yang menakutkan. Sementara Bing He berjuang untuk berdiri sekali lagi, sesosok muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Jari jemarinya dengan lembut menekan dahinya, menyebabkan seluruh tubuh Bing He langsung menegang. Orang-orang dari lembah sungai es hanya pada tingkat ini. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.